Halo semuanya, perkenalkan, nama saya adalah Kelvin Andika Putra, biasanya dipanggil dengan Kelvin. Sekarang, saya sedang berkuliah di Institut Teknologi Bandung dengan jurusan Teknik Geologi, yaitu pada angkatan 2022. Di sini, saya mengambil mata kuliah fisika sebagai bahan ajar dalam tutor master TPB ini. Nah, kenapa sih saya ngambil fisika? Saya dengan fisika itu cukup tertarik. Saya tertarik fisika itu dimulai waktu SMA. Namun, sebelumnya, waktu saya di SMP, saya bahkan tidak tahu kalau belajar tentang gaya adalah belajar tentang fisika. Saya tahunya waktu saya udah kelas 3 SMP. Kemudian, di waktu SMA, saya berkomitmen untuk belajar fisika lebih dalam lagi. Nah, kebetulan, saya juga cukup menyukai matematika. Jadi, hal ini cukup linear dengan saya dan cukup memudahkan saya dalam belajar fisika. Nah, kenapa sih harus menyukai fisika? Fisika adalah ilmu yang cukup menarik. Fisika adalah ilmu yang cukup menantang diri kita sendiri. Fisika itu, ilmunya itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang biasanya dapat kita saksikan. Nah, dengan fisika, mungkin pertanyaan-pertanyaan kita selama ini dapat terjawab. Nah, salah satunya adalah pertanyaan saya terhadap kenapa sih pesawat itu dapat terbang? Nah, kemudian kita juga bisa melihat konsep fisika dapat berlaku ketika kita naik mobil dan kita melihat bulan, ternyata saat kita bergerak, bulannya juga ikut bergerak. Nah, sebenarnya bulan itu bergerak gak sih? Pada saat kita bergerak juga? Nah, itu tuh jawabannya ada di fisika. Nah, fenomena-fenomena lainnya yang dapat kita saksikan itu cukup banyak. Seperti, kenapa sih mobil dapat berjalan? Kenapa sih ketika kita dorong suatu tembok, ternyata temboknya nggak bisa bergerak, tapi ketika kita dorong satu meja, mejanya dapat bergerak. Gitu. Nah, kemudian, saat kita melempar suatu barang di dalam bus, mungkin di sana juga dapat mengaplikasikan ilmu fisika. Nah, yang saya sebutkan tadi, itu biasanya bagian fisika, kinematika, dan juga dinamika, atau disebut juga mekanika. Nah, selain itu, ilmu fisika cukup banyak. Kita juga bisa belajar tentang fluida juga, tentang air. Kemudian, kita juga bisa belajar tentang gelombang cahaya, elektron, dan sebagainya. Dan hal itu, di fisika, sudah ada kelompoknya masing-masing. Seperti air, maka kita belajar tentang fluida. Kalau tentang listrik, maka kita belajar tentang fisika listrik. Nanti juga banyak teman-temannya, seperti medan listrik, dan sebagainya. Nah, kemudian, kita juga bisa belajar tentang gelombang cahaya juga, kan? Nanti kita juga bisa belajar tentang diffraksi, interferensi, gitu. Dan itu cukup menarik dan itu juga cukup menarik sekali untuk kita pelajari. Nah, kemudian, saya mendalam fisika sewaktu SMA. Kebetulan, saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Olimpiade Fisika di waktu SMA. Ya, alhamdulillah di sana saya mendapatkan peringkat 2 di tingkat kabupaten. Nah, hal inilah yang memotivasi saya untuk belajar fisika lebih giat lagi. Di waktu SMA, saya sangat menyukai fisika. Saya merasa fisika itu akan mudah dipelajari ketika kita dapat melihat fenomena-fenomenanya di kehidupan kita. Dan di sana kita juga bisa melihat bagaimana jawaban kita dapat terjawab dengan fisika tersebut. Nah, selama itulah, semakin banyak pertanyaan saya dapat terjawab, maka saya semakin meningkatkan keinginan tahun saya dan juga kesukaan saya terhadap mata pelajaran fisika. Nah, kemudian, di fisika, kita juga dapat melihat fenomena yang sering ditampil di televisi, seperti hukum paradoks gambar. Nah, hukum paradoks gambar ini sering tampil di televisi ya. Seperti kita pergi ke planet, terus kembali lagi ke bumi gitu. Atau kita pergi ke luar angkasa, sejauh mungkin kita kembali ke bumi. Nah, itu di fisika ada jawabannya, itu di paradoks gambar. Fisika modern. Nah, bidang fisika cukup banyak. Dengan itulah, mari kita mencintai fisika. Mari kita menjawab pertanyaan kita terhadap fisika
dan mulai menyukai fisika Deska. Sekian, terima kasih.